Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan sistem operasi mengenai tempat sampah pintar. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Riza Maulana Tamsirin dengan NRP 1520231109. Selanjutnya ada Parisan Dimas Narendra dengan NRP 1520231111. Selanjutnya saya sendiri yaitu Modi Amalia dengan NRP 1520231143. Nah, di sini kami akan menjelaskan sistem operasi tentang tempat sampah pintar. Mari kita lanjut langsung ke materinya. Nah, di sini itu ada pendahuluan sistem operasi tempat sampah pintar. Pengelolaan sampah yang efisien merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Inovasi dalam teknologi tempat sampah pintar atau smart trash ini telah menjadi solusi modern untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Smart Trash dirancang untuk melakukan pengelolaan otomatis, seperti pendeteksian sampah dan kelompokan jenisnya. Selanjutnya dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti sensor dan juga microcontroller. Selanjutnya, tempat sampah pintar adalah perangkat berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Tempat sampah ini dilengkapi dengan sistem otomatisasi yang mampu mendeteksi, mengelompokkan, dan mengolah sampah secara mandiri menggunakan sensor, microcontroller, dan algoritma kontrol. Selain itu juga, beberapa tempat sampah pintar dilengkapi fitur keamanan seperti autentikasi pengguna untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya teknologi ini, pengelolaan sampah menjadi lebih modern, higienis, dan juga ramah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari tempat sampah pintar atau smart trash yang kami rancang. Yang pertama itu ada dari keamanan aksesnya. Sistem memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kode akses yang dapat mengoperasikan perangkat. Hal ini mencegah penyalahgunaan atau akses tidak sah terhadap perangkat. Selanjutnya yang kedua ada efisiensi operasional. Dengan fitur autentikasi, perangkatnya akan aktif saat diperlukan, sehingga dapat menghemat energi dan juga memperpanjang umur perangkat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada aktivasi sistem otomatis, yaitu setelah kode autentikasi dimasukkan dengan benar, sistem akan mengaktifkan fungsi tempat sampah pintar ini, seperti membuka tutup pintu secara otomatis atau mengaktifkan fitur pendeteksian sampah. Nah, yang terakhir, fungsinya yaitu peningkatan privasi dan juga kontrolnya. Sistem ini memungkinkan pengelola untuk mengontrol akses dan penggunaan perangkat, terutama pada area tertentu yang memerlukan pengelolaan sampah secara terbatas. Nah, selanjutnya di sini itu ada gambar dan juga komponen tempat sampah pintar yang telah kelompok 8 rancang ini. Kembali bahas lagi, tempat sampah pintar adalah sebuah tempat sampah yang dilengkapi dengan teknologi otomatis. Di sini terdapat gambar tempat sampah pintar. Yang di atas ini terdapat flip lid, yaitu dapat terbuka dan tertutup secara otomatis ketika sensor mendeteksi pergerakan. Selanjutnya yaitu ada bag cabin lid. Bag cabin lid di sini yaitu sebagai tempat penyimpanan kantong sampah. Selanjutnya ada big lid. Nah, sementara big lid ini berfungsi untuk menutup keseluruhan bagian atas tempat sampah. Selanjutnya ada infrared sensor port. Infrared di sini itu fungsinya sebagai sistem pendeteksi gerakan tangan atau objek untuk menutup atau membuka tutupnya tanpa perlu sentuhan. Selanjutnya ada touch key. Di bagian sini ada touch key, terletak di bagian depan dan memungkinkan pengguna mengaktifkan fitur tertentu seperti membuka tutup atau menyegel kantong sampah. Selanjutnya ada can body. Can body di sini yaitu berfungsi sebagai wadah untuk menampung sampahnya. Selanjutnya di bagian belakangnya ada power switch. Power switch di sini fungsinya sebagai tombol daya.
Selanjutnya ada USB Type-C ini, fungsinya untuk mengisi ulang baterai, memastikan perangkat ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di sini itu ada blok diagram sistem. Yang pertama di sini itu ada sensor inframerah yang mendeteksi objek atau gerakan dalam jarak 10-20 cm untuk membuka atau menutup pintu tutup secara otomatis. Tombol sentuh yang digunakan untuk mode manual seperti membuka tutup permanen atau memulai pengepakan otomatis. Dan juga ada port USB Type-C untuk mengisi daya baterainya. Semua input ini diolah oleh control unit yang memproses data untuk menggerakkan motor tutup otomatis, modul suara untuk indikator LED untuk menampilkan kondisi seperti pengisian daya. Diagram ini menunjukkan bagaimana semua komponen bekerja secara sinergis untuk memastikan fungsi otomatis yang efisien. Nah, di bawah ini blok diagram yang menunjukkan hubungan antara input, unit kontrol, dan juga output pada perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara kerja tempat sampah pintar. Nah, yang pertama ada power on. Jadi, sistem mulai bekerja setelah tombol daya diaktifkan. Terus, perangkat memberikan notifikasi suara seperti Welcome to Order Automatic Trash Can sebagai tanda bahwa sistem telah siap. Terus ada ketersediaan kantong sampah. Sistem ini memeriksa apakah kantong sampah telah terpasang. Jika kantong tidak tersedia atau gagal dipasang, sistem memberikan peringatan suara seperti File Backloading, please check. Terus ada sensor standby. Sensor inframerah dalam mode siaga untuk mendeteksi keberadaan objek dalam jangkauan 10-20 cm. Terus ada cara kerja tempat sampah pintar dalam kondisi keamanan. Yang pertama ada pengoperasian sensor inframerah. Sensor mendeteksi objek dalam jangkauan untuk membuka tutup secara otomatis. Jika terhalang selama lebih dari 5 detik, sistem masuk ke mode tutup terbuka permanen untuk menghindari kerusakan mekanis. Terus ada kantong sampah rusak. Untuk robekan kecil, kantong tetap dapat digunakan dengan menekan manual ke dasar tempat sampah. Untuk robekan besar, sistem memberikan peringatan suara agar kantong diganti. Terus ada overload sampah. Jika tinggi sampah melebihi like bar, perangkat memberikan suara it's overfull. Sampai harus ditekan manual ke bawah agar proses pengakapan dapat dilanjutkan. Terus yang terakhir ada baterai rendah. Perangkat memberikan peringatan suara saat baterai rendah. Fungsi otomatis dihentikan hingga daya diisi ulang sepenuhnya. Selanjutnya ada cara kerja tempat sampah pintar output akhir. Jadi yang pertama ada buka dan tutup otomatis. Ketika objek masuk ke area sensor, tutup terbuka otomatis dan tertutup beberapa detik setelah objek menjauh. Terus proses pengepakan sampah. Jadi tekan tombol sentuh lama untuk memulai pengepakan otomatis. Sistem memberikan suara packing complete. Please take it out setelah pengepakan selesai. Terus ada pengisian kantong otomatis. Jadi kantong lama dilepas, sistem otomatis memasang kantong baru. Selanjutnya ada indikasi visual dan suara. Jadi indikator LED merah menyala saat pengisian daya. Hijau menyala ketika daya penuh. Notifikasi suara memberikan status seperti low baterai, backloading file, atau welcome. Selanjutnya adalah simulasi tempat sampah pintar. Jadi, tempat sampah pintar ini berbasis Arduino. Jadi, merupakan metode inovatif untuk mempelajari dan memahami cara kerja sistem otomatis pengolahan sampah. Dengan memanfaatkan Arduino sebagai pengendali utama, serta dukungan sensor ultrasonik dan motor servo, proses buka tutup otomatis dan penyegelan kantong sampah dapat direplikasi. Simulasi ini memungkinkan pengguna untuk menguji logika kontrol, memprogram alur kerja otomatis, serta mempelajari prinsip kerja tempat sampah pintar tanpa harus menggunakan perangkat asli.
Proyek ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang interaktif, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut jadi prototipe sistem pengolahan sampah berbasis IoT yang ramah lingkungan dan efisien. Selanjutnya ada komponen input dan output pada simulasi tempat sampah pintar. Yang pertama ada komponen input, yang ke satu sensor ultrasonik. Jadi, sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dan pengguna di dekat tempat sampah. Sensor ini bekerja dengan mengukur jarak antara sensor dan objek menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi, ketika seorang mendekati tempat sampah dalam jarak tertentu, sensor memicu buzzer untuk bunyi dan motor servo membuka penutup secara otomatis. Jadi, pengguna tidak perlu menyentuh tempat sampah. Yang kedua ada sensor berat. Sensor berat digunakan untuk mengukur massa sampah yang sudah terisi di dalam tempat sampah. Informasi dari sensor ini berguna untuk mengetahui apakah tempat sampah sudah penuh. Jika berat tempat sampah melebihi ambang batas tertentu, sistem akan memberikan peringatan seperti menyalakan LED indikator dan menampilkan pesan di LCD sehingga pengguna atau petugas kebersihan dapat segera mengosongkan tempat sampah. Yang ketiga ada sensor DHT22. Jadi, sensor ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam suatu atau di sekitar tempat sampah. Jadi, sensor ini dapat membantu mendeteksi kondisi yang berpotensi menyebabkan pembusukan atau bau tidak sedap. Sebagai contoh, jika suhu terlalu tinggi atau kelembapan terlalu rendah, sistem dapat memberikan notifikasi untuk menjaga kondisi tempat sampah tetap optimal. Yang keempat ada button. Untuk button digunakan sebagai autentikasi seperti sidik jari untuk membuka atau menutup penutup tempat sampah. Fungsinya adalah memberikan alternatif bagi pengguna yang ingin mengoperasikan tempat sampah tanpa menggunakan fitur otomatis dari sensor ultrasonik. Tool ini juga berguna dalam simulasi tertentu seperti ketika tempat sampah membutuhkan pembersihan atau perawatan. Nah, inilah komponen input. Yang satu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau pengguna di dekat tempat sampah. Sensor ini bekerja dengan mengukur jarak antara sensor dan objek menggunakan gelombang ultrasonik. Ketika seseorang mendekat tempat sampah dalam jarak tertentu, sensor akan memicu buzzer untuk membunyikan dan motor servo untuk membuka penutup secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu menyentuh tempat sampah. Yang kedua ada sensor berat. Sensor berat digunakan untuk mengukur massa sampah yang sudah terisi di dalam tempat sampah. Informasi dari sensor ini berguna untuk mengetahui apakah tempat sampah sudah penuh. Jika berat sampah melebihi ambang batas tertentu, sistem akan memberikan peringatan seperti menyalakan LED, indikator, dan menampilkan pesan di LCD sehingga pengguna atau petugas kebersihan dapat segera mengosongkan tempat sampah. Lalu selanjutnya ada komponen input ya sensor DHT22. Sensor DHT22 ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan yang ada di dalam tempat sampah. Data suhu dan kelembapan ini dapat membantu mendeteksi kondisi yang berpotensi menyebabkan pembusukan atau bau tidak sedap. Sebagai contoh, jika suhunya terlalu tinggi, maka sistem akan memberikan notifikasi langsung seperti buzzer akan menyala, LED akan menyala, dan menampilkan pesan di LCD. Nah, ini berfungsi untuk menjaga kondisi tempat sampah tetap optimal. Lalu selanjutnya ada button. Button ini digunakan untuk sebagai autentikasi seperti sidik jari untuk memproses autentikasi tempat sampah. Fungsinya adalah memberikan autentikasi untuk pengguna yang ingin mengoperasikan tempat sampah menggunakan fitur otomatis dari sensor-sensor yang disediakan. Nah, lalu selanjutnya ada komponen-komponen output. Yang pertama ada motor servo. Motor servo berfungsi untuk membuka dan menutup tempat sampah secara otomatis. Ketika ultrasonic mendeteksi adanya pengguna yang berjarak kurang dari 20 cm,
motor servo akan bergerak untuk membuka penutup dengan sudut tertentu. Setelah beberapa waktu, ketika pengguna menjauh, motor servo akan menutup kembali tempat sampah. Ini memastikan penggunaan yang higienis tanpa sentuhan secara langsung. Lalu selanjutnya ada LCD I2C. LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna, semisal seperti status pesan seperti booting, tempat sampah penuh atau akses ditolak, menampilkan berat tempat sampah, suhu, dan lain-lain. Lalu ada LED. LED digunakan sebagai indikator visual untuk memberikan informasi cepat tentang status sistem, seperti menunjukkan bahwa sistem siap digunakan atau tempat sampah telah berhasil dibuka. Lalu ada buzzer. Buzzer digunakan sebagai indikator suara untuk memberikan peringatan atau umpan balik kepada pengguna. Misalnya seperti autentikasi gagal, lalu seperti tempat sampah saat dibuka, buzzer akan berbunyi, suhu terlalu tinggi, buzzer akan berbunyi juga, dan berat juga, ketika berat melebihi batas, buzzer akan berbunyi. Lalu selanjutnya ada blok diagram. Nah, blok diagram ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Arduino sebagai otak sistem, lalu berbagai sensor yang sebagai input-output seperti DHT22 untuk suhu dan kelembapan, HX711 untuk mengukur berat, dan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Nah, lalu ada komponen-komponen outputnya seperti LCD, servo, LCD untuk menampilkan pesan-pesan atau informasi-informasi, servo untuk membuka menutup tempat sampah, LED sebagai notifikasi, buzzer juga sebagai notifikasi atau peringatan. Nah, data yang dikumpulkan oleh sensor akan diolah oleh Arduino sesuai dengan program yang telah dibuat. Hasil pengolahan data kemudian akan ditampilkan pada LCD menggerakkan servo motor, menyalakan LED, atau memajikan buzzer. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.